Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alas Studio dimanapun anda berada? Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan kebaikan dari Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak video langsung dari Ustadz Wafi ya. Ustadz Wafi itu mengatakan kalau pendukungnya Kiai Ahmad ini adalah dungu semua. Mungkin dirinya yang paling alim, paling pintar ya. Bahkan Ustadz Wafi ini dikata-katain oleh Syarifah ya. Untuk jelasnya marilah kita simak bersama. Kredibilitas atau kualitas seseorang itu sangat berpengaruh. Ketika Anda mengatakan bahwa kebenaran atau suatu kabar itu tidak usah dipandang kualitas orangnya, maka Anda bisa saya katakan dungu. Dulu Pak Prabowo dibully, diajar 2 orang, tidak ada yang ngomong etika. Nah, begitu dong Gus Miftah. Jadi Gus Miftah ini saya sangat sepakat, sangat setuju, mending jadi tim sukses salah satu cawapres. Gus Miftah kalau ngobrol mengenai tim sukses cawapres salah satu dari paslon itu cocok. Nggak usah ngomong agama Gus. Kalau ngomong agama itu jenengan banyak salahnya. Ingat kan Gus, waktu jenengan baca kitab Al-Kanasiyah, Kanisah yang artinya gereja, oleh Anda dibaca Kanasiyah. Itu kan kesorowan Gus, kesorowan. Jadi saya sangat setuju Gus Miftah sekarang fokus ya kepada politik ya, saling menyerang antara komentator-komentator dari paslon 1 dan 3. Itu cocok lah, Gus Miftah cocoknya di sana. Kalau baca kitab atau membahas fikih, itu saya memang kurang setuju Gus. Memang harus belajar lagi gitu loh Gus. Harus banyak baca lagi sehingga tidak kayak dulu. Baca kitab sekali jarang baca kitab, sekali baca kitab langsung rame satu Indonesia. Masa Kanisah dibaca Kanasiyah. Nah, jadi ya itulah profesi jenengan itu bagusnya di sana Gus. Orasi jenengan bagusnya di dalam hal kepolitikan. Kalau ngomong agama, ngomong fikih, ngomong akidah, kayak kemarin ya Gus Miftah bilang kalau PKS itu semuanya Wahabi. Nah itu ya kurang pas lah Gus, kurang pas. Nanti ditantang baca kitab, memahami Alfiyah Imam Ibnu Malik, jenengan gak bisa. Oke siap, semangat Gus Miftah. Tamu kita yang sangat kita banggakan, kita hormati, Mujaddid abad berapa ini? Wong pakai hijriyah kok. Abad 15. Romo Ki Haji Ajengan ya, Imaduddin Utsman Al-Banteni, semoga panjang umur, dijaga Allah, diselamatkan Allah, dimenangkan oleh Allah, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun anda berada. Di sini Al-Fakir ingin sedikit menanggapi mengenai hal-hal yang viral bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar telah ada di barisan Kiai Haji Imaduddin. Bagaimana tanggapan Al-Fakir? Jadi begini guys, kita tidak usahlah ya terlalu serius menanggapi Kiai Haji Marzuki Mustamar. Biasa-biasa saja. Gak usah terlalu fokus, gak usah. Kiai Haji Marzuki Mustamar dari dulu ya sudah seperti itu. Loncat sana, loncat sini, ikut golongan sana, ikut golongan sini. Beliau dulu pernah mendukung HTI, pernah membela Syiah, pernah. Kemudian pernah punya masalah dengan Habaib di Malang, pernah menghina Sayyidina Umar bin Al-Khattab, pernah. Bahkan beliau dipecat kan dari Nahdlatul Ulama kan, karena memang banyak masalah. Beliau itu banyak masalah. Jadi gak usah terlalu wow gitu ya ketika beliau ada di barisan Kiai Ahmad, biasa saja. Dan bahkan kemarin sempat ada video beliau mengatakan Kiai Ahmad itu mujaddid katanya. Maka saya katakan ya, saya setuju, mujaddid fi ifsadiddin. Mujaddid pembaharu dalam merusak agama. Kiai Imaduddin rajanya di 2023 sampai 2024.
Tapi kalau mujaddid fi iqamatiddin, ya enggak lah guys. Beliau tidak pernah mutakhassis fi ilmin nasab. Beliau tidak pernah punya guru ahli nasab. Beliau tidak pernah tercatat fiqh oleh para ulama, tidak pernah. Tidak pernah dikenal di dunia juga. Biasa saja sebenarnya. Dia aja debat kabur terus kok. Bahkan ngajak di UIN Wali Songo sok-sokan 20 orang dihadapkan di depan saya, cukup saya sendirian. Kita datangi, saya sudah pesan tiket, digagalkan kok sama dia. Jadi itu mujaddid fi ifsadiddin. Kullul ulama fi hadhihi dunya, semua ulama di dunia ini min ahli sunnati wal jamaah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah yang kutubuhum mu'tabarah, kitab-kitab mereka yang mu'tabarah, dikaji di seluruh dunia, mengithbat, menetapkan nasab Ba'alawi. Maka Imad menjadi mujaddid fi ifsadi dalik, menjadi pembaharu dalam merusak seluruh pendapat itu. Dialah yang membatalkan, mengikuti Murad Syukri, ya, orang-orang yang gabrul itu yang diikuti. Ya, mujaddid dalam perusak memang, bukan dalam iqamatiddin, mohon maaf. Dan perkataan Ki Marzuki Mustamar yang mengatakan Imam Ibnu Hajar memang alim, muhakkik mazhab Syafi'i, tapi Ki Imad mutakhassis dalam hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Di sini Al-Fakir ingin mengajak Anda untuk berpikir secara jernih dengan berbagai dalil yang akan saya sampaikan. Difahami, diresapi, dan coba dipikir secara mendalam. Jangan menggunakan ego dan jangan menggunakan fanatisme, ta'assub, ya, ta'assub yang tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini, setelah saya berdiskusi berkali-kali dengan teman-teman atau saudara-saudara Kristen, ada salah satu hal yang membuat saya bangga menjadi umat Islam. Pertama, umat Islam, agama Islam benar-benar ya'lu wa la yu'la alaih, benar-benar paling tinggi dan tidak ada yang lebih mulia daripada agama Islam. Mengapa? Ketika kita berdiskusi contohnya mengenai validasi kitab suci, di sana biasanya teman-teman Kristen selalu mengagung-agungkan yang bernama manuskrip. Mereka bangga dengan memiliki ribuan manuskrip meskipun tidak ketemu siapa yang mencatat. Mereka bangga memiliki ratusan ribu mungkin manuskrip meskipun tidak divalidasi oleh siapapun. Dan mereka bangga dengan ratusan manuskrip itu meskipun satu persatunya tidak ketemu siapa yang nulis. Sanadnya terputus. Itu salah satu yang membuat saya bangga menjadi umat Islam ketika selesai berdiskusi dengan mereka. Umat Islam tidak mengagung-agungkan manuskrip, tapi umat Islam, agama dan ajaran dan pelajaran di pesantren pun yang kita pelajari, waktu Al-Fakir dulu ada di tafsir hadis di pondok pesantren, salah satu yang kita pelajari adalah satu, kualitas orang tersebut. Kalau kita berpikir secara logika, orang yang sering berkumpul dengan orang-orang baik, pasti kesannya dia akan baik. Sedangkan orang yang selalu hidupnya di diskotik, pasti kesannya dia akan buruk. Lalu ketika Anda berpikir, oh belum tentu dong, bisa jadi di diskotik itu hatinya suci. Bisa jadi yang kumpul dengan orang-orang baik itu hatinya kotor. Itu Anda dungu. Kenapa saya katakan dungu? Anda sedang menghukumi perkara yang terjadi 1 dari 1000 perkara, lalu dibandingkan dengan perkara yang sudah umum terjadi. Jadi Anda memilih 1% dari 100% yang terjadi, lalu dibandingkan dengan yang sudah biasa 90% terjadi. Itu dungu namanya. Sehingga ketika kita menghadapi tentang polemik nasab ini, orang yang benar-benar berpikir secara cerdas, yang pertama yang mereka lihat siapa? Barisannya dulu. Lalu ada suara yang mengatakan ikuti ulama Nusantara. Ulama Nusantara siapa yang maksudnya? Kiai Maimun Zubair, Kiai Nawawi bin Abdul Jalil, Pondok Pesantren Sidogiri, Kiai Abdullah Fakih, Langitan, atau kiai-kiai Nusantara yang lain. Sudah kita sampaikan secara detail. Tetapi tetap ditolak kan? Karena mereka dungu guys. Mereka dungu. Kenapa saya katakan dungu? Mereka menganggap bahwa ulama Nusantara itu adalah golongannya Imaduddin dan teman-temannya, yang baru saja muncul, baru saja terkenal. Bahkan YouTube saya jauh lebih dulu daripada Imaduddin dan kawan-kawan. Ada, dulu sudah bertahun-tahun
saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen itu jauh sebelum adanya polemik nasab. Jadi ulama Nusantara itu maksudnya yang ya mereka itulah ya. Sebenarnya kalau kita mau berpikir secara logik ya, orang yang sering berkumpul dengan orang-orang baik, dia baik. Orang yang sering berkumpul dengan orang-orang jahat, dia masuk kepada konteks jahat. Semua agama mengajarkan tentang hal tersebut. Makanya kita diperintahkan untuk selalu berkumpul dengan orang-orang baik. Kenapa? Karena sisi positif dari mereka akan menular kepada kita. Begitu sebaliknya. Nah, itu yang pertama. Dalam melihat sebuah kebenaran, banyak adat dan ajaran semua agama mengajarkan berkumpullah dengan orang-orang yang baik. Itu diajari semua agama. Kemudian yang kedua, kredibilitas atau kualitas seseorang itu sangat berpengaruh. Ketika Anda mengatakan bahwa kebenaran atau suatu kabar itu tidak usah dipandang kualitas orangnya, maka Anda bisa saya katakan dungu. Kenapa? Nasihat bisa keluar dari siapapun yang ingin menasehati kita. Lafal yang baik, kalimat yang baik dari siapapun keluar akan kita terima. Tetapi ketika itu yang dibahas adalah sebuah ilmu, Anda tidak akan pernah bertanya tentang biologi kepada anak kelas 2 SD. Anda tidak pernah akan bertanya tentang matematika yang dipelajari di SMA, lalu Anda bertanya kepada anak yang baru TK. Itu logik sekali gitu loh. Hal seperti itu tidak Anda pahami. Kalau ulama yang sudah kelasnya di dalam bidang nasab, ulama yang kelasnya sudah ilmu fikih, tidak Anda percaya. Lalu Anda lebih percaya kepada orang yang baru muncul, yang mungkin ilmu nahwu sharaf, balaghah, mantik dan usul fikihnya masih sama dengan tingkat santri-santri yang duduk di kelas sanawiyah. Lalu Anda mengabaikan kredibilitas orang yang sudah matang. Dosen mau diadu dengan anak yang SD. Itu logik sekali. Makanya dalam berpikir kita itu harus jauh dari logical fallacy. Cara berpikir yang tidak benar, sehingga tidak bisa logik nantinya. Dan itu diajarkan semua agama, guys. Semua agama mengajarkan seperti itu. Jadi orang yang sudah kapasitasnya bagus, ya, ilmunya sudah memadai, kemudian pengalamannya sudah banyak, itu jauh lebih kita percaya daripada orang yang baru-baru muncul, kemudian berbicara tentang apa yang tidak dia pahami, lam yatabahhar fih, yang dia tidak mendalam dalam hal tersebut. Itu logik sekali sebenarnya. Tapi kenapa orang-orang ini tetap dungu? Ya, karena mereka masuk kepada asobiyah, ta'assub, fanatik. Ya mungkin karena menikah dengan syarifah ditolak, atau karena hubbul jah, ya suka pangkat, atau karena hubbud dunia, cinta dunia. Makanya Nabi Muhammad itu nabi yang keren. Ketika beliau mengatakan walakin akhsha alaikumud dunya, tapi aku khawatir atas kalian tentang dunia. Antanafasu fiha fataktatilu. Kalian berlomba-lomba mencari dunia sampai kalian saling membunuh. Itu memang diwanti-wanti oleh Rasulullah. Memang gemerlap dunia ini bisa merubah orang cerdas menjadi dungu, saudara. Sehingga kita harus paham bahwa kebenaran itu mudah kita cari. Cuma la yahtaju ila dalilin sahih, bal yahtaju ila qalbin sahih. Tidak hanya butuh kepada dalil yang sahih, tapi juga butuh kepada hati yang bersih. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dilihat ya, ini adalah ulama internasional Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah menetapkan nasab Sadaba Alawi sambung kepada Rasulullah SAW. Pertama, ada Sayyid Murtada Az-Zabidi. Kedua, ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ketiga, ada Syekh Al-Hafidh As-Sakhawi. Kemudian, ada As-Samarqandi, ada Syekh Yusuf An-Nabhani, dan lain sebagainya. Ini ulama-ulama tingkat internasional, bukan ulama lokal. Atau ketika mereka mengatakan, ikuti ulama pribumi. Oke, kita sebutkan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Syekh Khalil Al-Bangkalani, kemudian Kiai Haji Maimun Zubair, Syekh Muhammad Mahfud Termas, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil Pondok Pesantren Sidogiri, Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil Pondok Pesantren Sidogiri, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan betapa banyak ulama Nusantara yang ilmunya diakui oleh ulama seluruh dunia. Mereka semua tidak akan pernah berbohong pada hal nas. Ulama-ulama klasik yang kelihatannya seolah husnuzon dan tidak mempermasalahkan nasab habaib
Memang sudah seharusnya mereka husnuzon untuk nasab yang waktu itu belum tersingkap faktanya, belum ketemu kitab sezamannya, karena haram hukumnya mentakzik nasab. Tapi sekarang kan sudah jelas terbongkar. Sesuatu yang sudah jelas haram hukumnya dihusnuzoni. Kitab sezaman abad keempat sudah ditemukan dan tidak ada nama Ubaid di situ. Jadi 14 nama fiktif yang dibikin Ali bin Abu Bakar Asyakron di abad 9 itu tidak terverifikasi dan terkonfirmasi di kitab-kitab di setiap abad dari mulai abad 3 sampai 8. Jadi kitab yang ada di setiap zaman menulis nama-nama zuriyah Rasulullah SAW dan ulama-ulama besar, tapi dalam rentang 550 tahun tersebut tidak pernah muncul 14 nama yang digambar-gamburkan Bani Alwi sebagai leluhur mereka tersebut dalam kitab Furqahnya Ali Syakron. Tidak ada Faqih Muqaddam, Sohib Mirbat, Amul Faqih, Ali Qoli Qasam, dan seterusnya yang mereka klaim sebagai mujtahid mutlak dan terkenal sedunia dalam kitab-kitab klasik manapun, baik internal, klan Ba'alwi maupun eksternal. Artinya, pengakuan dari data sekunder kitab Burqah abad 9 tersebut zong, mardud, maudu karena kontradiksi dengan data primer kitab-kitab klasik dari abad 3 sampai 8. Jika ada ulama yang berbohong atau melindungi kebohongan, maka tidak layak disebut sebagai ulama. Bahwa Habib keturunan Nabi Muhammad tanpa adanya sumber data atau manuskrip apapun, artinya ngomong tanpa dasar, cuma berdalih dan petunjuk dari mimpi. Faqih Muqaddam, Bil Faqih, Sohib Mirbat, Ali Qoli Qasam, dan seterusnya adalah nama-nama fiktif lain dari 14 nama fiktif yang diciptakan Ali Asyakron. Yang tidak pernah muncul nama-nama tersebut dalam kitab-kitab klasik dari abad 4 sampai abad 9. Nah, bagaimana tanggapan sahabat-sahabat sekalian setelah menyimak dan mendengarkan video barusan? Saya harap bisa berkomentar yang bijak, yang baik ya. Tulislah komentarnya di kolom di bawah. Harapan dari saya selalu mendukung channel ini ya, dengan like, share, dan subscribe. Akhiran dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.